Kanal YouTube Teknologi Pesawat Terbang ini bertujuan memberikan informasi tentang aspek-aspek pesawat terbang berdasarkan pengalaman saya selama 40 tahun lebih sebagai engineer di IPTN maupun di Jerman, yaitu di Airbus Industrie, di Vercel Dornier, dan di Lufthansa Technik. Pesawat CN235 adalah hasil kerjasama antara IPTN dengan CASA dari Spanyol. Uji terbang untuk sertifikasi atau disebut Type Certification Flight Test juga dilakukan bersama-sama oleh IPTN. Hal tersebut dilakukan di Kemayoran, sedangkan oleh CASA dilakukan tentunya di Spanyol. Pusat uji terbang adalah di Kemayoran, bekas lapangan terbang, yang disebut sebagai Flight Test Center untuk CN235, sedangkan area pengujiannya adalah di selatan Jawa Barat, daerah pantai selatan Jawa Barat. Setelah berlangsung beberapa bulan, kemudian tibalah musim hujan. Pada musim hujan ini, pilot kami, atau tes pilot kami, tepatnya yang berkebangsaan Jerman, saya sebut saja Herr Walter, menyatakan keberatan. Pesawat ini tidak cukup aman terhadap sambaran petir, kata beliau. Maka beliau berkeberatan terbang bila masih musim hujan atau bila ada ramalan akan banyak sambaran petir. Kami berpikir keras, kemudian kami menemukan bahwa salah satu metode untuk pengamanan adalah memasang lightning diverter di radum atau hidung pesawat CN235 prototipe tersebut. Kemudian kami pesan diverter dari luar tentunya, dan kami pasang dari atas sampai bawah dan kami lengkapi semuanya. Kemudian pilot melakukan pengujian lagi, terbang lagi, kemudian begitu mendarat, dia melaporkan, everything is fine, tapi saya ada keanehan melihat di sini, yaitu di layar monitor yang menunjukkan weather radar ada garis hitam dari atas sampai ke bawah. Coba diperiksa. Nah, saya dan teman-teman memeriksa, ternyata kemungkinan penyebabnya adalah lightning diverter yang full dari atas sampai bawah itu mencegat atau menghambat gelombang elektromagnetik dari weather radar antena maupun dari glide slope antena yang ada di belakang radum, sehingga gambar yang timbul di monitor tersebut tidak penuh. Kemudian kami putuskan untuk melepas lightning diverter vertikal tersebut, kami potong di tengah-tengahnya sehingga ada lubang yang cukup besar untuk keluar masuknya gelombang elektromagnetik yang keluar maupun yang ke dalam. Setelah selesai, kemudian kami pasang kembali radumnya, lalu dilakukan pengujian seperti biasanya, dan pilot menyatakan puas karena semuanya berjalan dengan baik, weather radar monitor terlihat dengan jelas. Itu adalah pengalaman pertama bagi kami yang berkaitan dengan lightning protection on aircraft. Setelah program CN235, maka IPTN kemudian tahun 1990 meluncurkan program N250 yang juga merupakan pesawat turbopropeller bermesin 2 berpenumpang 50. Pesawat ini direncanakan akan bersaing dengan pesawat-pesawat sekelas, yaitu ATR-72 buatan Prancis, kemudian dengan buatan Brasil, kemudian juga dengan buatan Kanada dan buatan Swedia. Keunggulan pesawat N250 adalah dari segi teknologi yang sangat maju pada zamannya. Pesawat ini menggunakan fly-by-wire untuk flight control, di mana semua gerakan-gerakan dari kokpit itu dirubah menjadi sinyal elektronik dan kemudian dikirim ke prosesor tertentu dan digunakan untuk menggerakkan flight control surface, baik itu berupa radar, elevator, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, menggunakan FADEC atau Full Authority Digital Engine Control yang mengatur semua parameter-parameter engine sehingga beroperasi pada batas-batas yang aman. Yang ketiga, digunakannya glass cockpit, yaitu digunakannya PFD atau Primary Flight Display, ND atau Navigation Display, kemudian juga ada Multifunction Display. Kita bisa lihat di gambar cockpit itu ada 5
displays. Sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 2 bagian co-pilot. Kemudian di tengah juga ada 1 yang biasanya digunakan untuk bermacam-macam fungsi, termasuk juga untuk fungsi weather radar bila diperlukan. Nah, kemudian digunakan banyak electrical atau electronic controls untuk bermacam-macam sistem, apakah itu untuk cabin pressure control system, apakah itu untuk landing gear dan braking system, yaitu untuk melakukan pengereman pada pesawat saat mendarat sehingga tidak terjadi skidding dan seterusnya. Kemudian fungsi-fungsi lain. Mengingat banyaknya peralatan elektronik pada N250, maka pesawat N250 rawan terhadap gangguan elektromagnetik, termasuk juga rawan terhadap sambaran petir. Apalagi pesawat ini beroperasi pada ketinggian 0 sampai 25.000 kaki, di mana daerah-daerah ini adalah daerah yang paling rawan terjadi sambaran petir. Untuk itu, kami tentunya berusaha maksimal supaya pesawat tersebut tetap aman dari sambaran petir. Untuk memastikan keamanan N250 dari sambaran petir, maka kami melakukan 2 macam pengujian. Pertama, dengan model N250, kami melakukan pengujian tegangan tinggi yang dilakukan di Laboratorium Tegangan Tinggi PLN di Duren 3 di Jakarta. Yang kedua, kami melakukan pengujian di mana pesawat terbang N250 yang sudah selesai diletakkan di hanggar, kemudian diangkat, dicek, dan dilakukan penyuntikan arus dan tegangan dengan besaran-besaran tertentu. Saya akan terangkan tentang uji tegangan tinggi. Pada uji tegangan tinggi ini, model pesawat diletakkan horizontal, seakan cruise, kemudian juga dia climbing, jadi hidungnya ke atas, lalu dia bank, kiri maupun kanan, untuk mensimulasikan dia sedang berbelok. Dan dikenakan tegangan setinggi 3 juta volt atau 3 megavolt. Maka bisa dilihat pada gambar-gambar yang di bawah ini bahwa petir akan menyambar dari hidung dan keluar di ekstremitis yang lain. Demikian juga petir menyambar dari wingtip kanan, wingtip kiri, bahkan ada yang dari ekor, itu pada kasus di mana pesawat sedang di ground. Lalu tentang pengujian dengan menggunakan full aircraft, di situ bisa kita lihat bahwa pesawat itu didongkrak, dicek, kemudian di bawahnya diberi kayu. Tujuannya adalah supaya tidak ada kontak antara pesawat dengan bumi, sehingga tidak ada yang disebut ground plane effect. Kemudian dari ujung hidung pesawat sampai ekor dipasang banyak sekali kabel-kabel yang tujuannya adalah membentuk return current atau arus balik yang homogen. Kemudian dilakukan penyuntikan tegangan dan arus dengan besaran dan parameter tertentu, lalu dilakukan pengukuran pada peralatan elektronik di dalam pesawat terbang. Di situ diukur apakah tegangannya atau arusnya aman. Dari 2 macam tes tersebut, tes yang pertama itu sebelum pesawatnya selesai, yang tegangan tinggi, ya. Tes kedua adalah menggunakan pesawat yang sebenarnya. Dari situ bisa disimpulkan bahwa pesawat N250 itu aman dari sambaran petir. Tes tegangan tinggi itu dilaksanakan dan diamati, dimonitor oleh Mr. Andy Plummer dari LTI. Beliau menyatakan bahwa hasil tes tersebut valid. Kemudian tes yang menggunakan pesawat terbang penuh, yang indirect effect test, itu dilakukan dengan bantuan teknisi dari LTI yang khusus datang ke IPTN untuk melaksanakan pengujian tersebut. Pesawat prototipe N250 melakukan terbang perdana di hadapan Presiden Soeharto dan pejabat-pejabat tinggi Indonesia lainnya pada tanggal 10 Agustus 1995 dalam rangka menyambut 50 tahun Indonesia Merdeka. Setelah melakukan penerbangan perdana tersebut, maka N250 prototipe melakukan beberapa macam pengujian yang totalnya mencapai 850 flight hours. Setelah pengujian itu dilaksanakan, kemudian dilakukan penerbangan ke Paris Air Show untuk menunjukkan karya bangsa Indonesia di kancah internasional.
lalu keliling di beberapa negara, kemudian kembali ke Indonesia. Jadi total penerbangan yang dilakukan oleh prototipe N250 mencapai lebih dari 1000 flight hours. Hal itu membuktikan bahwa pesawat N250 tersebut canggih, aman, tangguh, dan aman terhadap sambaran petir. The N250, under the command of test pilot Erwin Darmawinata, pilot Captain Sumarwoto, test instrument engineer Yuaris Riyadi, headed for the runway to carry out the N250. Paling bagus sampai sekarang, dari startup sampai take off itu sampai sekarang itu belum pernah mulus seperti ini. Nah, itu lebih bagus. Ya. Atas pandangan Pak, balik ke lapangan. Baik, ya. Ya, terima kasih. The N250's first flight has been successfully and smoothly completed.